Pria ini bernama Joe. Dia adalah seorang polisi Los Angeles. Karena terjerat suatu masalah hukum, kini Joe jadi dipindah tugaskan ke divisi Customer Service 911. Saat itu Joe sangat sedang sibuk menerima banyak sekali panggilan darurat dari masyarakat. Di hari pertama bekerja sebagai customer service, Joe juga benar-benar kelelahan menerima panggilan darurat yang selalu berbunyi tiap menit. Tapi ternyata bukan cuma dia saja, seluruh rekannya di ruangan juga kewalahan menerima panggilan darurat. Bahkan atasannya sendiri tak pernah berhenti di telepon. Joe akhirnya sadar pekerjaan sebagai operator 911 sangatlah berat, apalagi kota Los Angeles adalah salah satu kota dengan tingkat kejahatan tertinggi di Amerika. Tak hanya itu, keadaan sekarang jadi tambah parah akibat adanya kebakaran hutan di sebagian besar wilayah Amerika. Semua orang di ruangan terlalu sibuk sampai tak sempat untuk sekedar menyeduh kopi atau membeli gula, sehingga waktu kembali bekerja, Joe dapat panggilan darurat dari seorang wanita bernama Emily. Di telepon itu Emily terdengar menangis sambil bicara tak jelas. Joe yang merasa aneh pun berencana menutup telepon tersebut, tapi tiba-tiba terdengar seorang suara pria. Joe di situ sadar saat ini Emily sedang memberinya kode yang menandakan kalau dia diculik. Agar si penculik tak curiga, Emily berpura-pura memanggil Joe menggunakan nama anaknya. Dengan sigap Joe menyuruh Emily menjawab pertanyaannya secara perlahan. Setelah saling berkomunikasi memakai kode, Joe berhasil mengetahui ciri-ciri mobil si penculik, yaitu sebuah mobil minibus berwarna putih. Sambil memantau polisi Emily dari sinyal GPS HP-nya, Joe segera memanggil bantuan. Si penculik yang mulai curiga pun berusaha merebut HP milik Emily. Di tengah kepanikan, Joe menyuruh Emily agar tetap tenang dan menelponnya lagi nanti bila dapat kesempatan. Ketika itu, telepon berakhir. Joe meminta polisi patroli terdekat dari lokasi Emily untuk menutup akses jalan serta memeriksa setiap mobil minibus yang berwarna putih yang lewat di dekat sana. Namun sayang polisi tersebut menolak karena dia sedang sibuk menangani kebakaran. Polisi lain berusaha mengevakuasi dan tak mungkin menutup jalan hanya demi menyelamatkan satu nyawa saja. Dia lalu menyuruh Joe mencari tahu berapa nomor plat mobil si penculik agar memudahkan pihak kepolisian mencari itu. Mendengar itu, Joe kesal, tapi sekeras apapun Joe mohon polisi tetap balik menyuruhnya mencari tahu dulu berapa nomor plat mobil yang diculik itu. Joe kemudian menemukan informasi alamat serta nomor telepon rumah Emily dari data kepolisian. Saat dihubungi, di teleponnya diangkat oleh anak Emily yang masih berusia 5 tahun bernama Abby. Sambil ketakutan, Abby bercerita kalau tadi ayahnya bernama Henry datang ke rumah sambil membawa pisau, lalu memaksa sang ibu masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Abby berdua dengan adiknya yaitu Oliver. Abby juga berkata bahwa sekarang Oliver sedang tidur di kamar mandi. Mendengar cerita Abby, Joe langsung mencari tahu informasi tentang Henry. Dalam data kepolisian muncullah semua informasi pribadi Henry, dari alamat, nomor plat mobil hingga rekam sejak kriminal Henry yang pernah beberapa kali keluar masuk penjara. Melihat data-data tersebut, ia yakin suami Emily sendirilah si penculiknya dan pasti Emily sedang mengalami KDRT. Karena khawatir mengganggu para customer service lain, Joe memutuskan pindah ruangan, kemudian mencoba meminta bantuan atasannya di kantor kepolisian untuk membantu menolong Emily, tapi sangat akses justru marah dan menyuruh agar lebih fokus menyelesaikan kasusnya sendiri daripada harus ngotot menolong kasus orang lain pada persidangan kasus Joe yang akan diadakan besok. Sang atasan telah memberi instruksi semua anggota kepolisian Los Angeles untuk memberitahu kesaksian palsu agar Joe bisa lolos dari hukum dan nama baik kepolisian bisa tetap terjaga. Ia juga menyuruh Joe menjalani masa skor sebagai customer service sesuai SOP saja tanpa perlu terlibat terlalu dalam pada permasalahan orang lain. Bila masa hukumannya sudah selesai, maka Joe bisa lebih cepat kembali menjadi polisi lapangan lagi. Joe hanya terdiam seketika. Ingatan tentang kasusnya beberapa bulan lalu mulai muncul kembali. Ia kemudian menelpon istrinya.
Di telepon itu, Joe mengingatkan sang istri agar datang tepat waktu sesuai jadwal persidangan besok untuk ikut membantu memberi kesaksian palsu. Istri Joe sebenarnya tak mau terlibat dalam kasus ini, namun dia kasihan karena setiap hari Joe terus-terusan menelpon dan memohon bantuannya. Ia pun berjanji akan datang ke persidangannya. Besok setelah merasa sedikit lega, Joe kembali menunggu telepon dari Emily. Ia tak peduli meski atasannya melarang, tapi sebagai seorang polisi, Joe bisa mengabaikan masyarakat yang sedang butuh pertolongan. Ia tetap nekat mencari cara untuk menolong Emily apapun resikonya. Tak lama kemudian, Abby menelpon. Abby memberitahu kalau para polisi baru saja datang. Ia juga lalu menyuruh Abby memberikan teleponnya pada polisi tersebut. Di telepon tiba-tiba si polisi terdengar panik karena tangannya berlumuran darah, padahal dia tidak terluka sama sekali. Mendengar itu, Joe panik dan saat diperiksa, suara kepanikan polisi itu terdengar semakin keras. Polisi menemukan Oliver terbaring kaku di kamar mandi. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, serta perut yang terbeklis. Di tengah obrolan mendadak telepon mati. Joe yakin ini pasti adalah perbuatan Henry. Sambil menahan amarah, ia menghubungi nomor Henry. Di telepon tersebut, Joe mengaku sebagai polisi dan mengatakan kalau dia sudah tahu semua perbuatan Henry pada anak istrinya. Henry yang terpojok tak bisa berkata apa-apa. Dia terus-menerus menangis ketakutan. Joe pun muak dengan emosi. Joe mengatakan bahwa hukuman penjara aja tak cukup untuk seorang pembunuh kejam seperti Henry. Joe lalu berbicara jika berhasil menangkapnya nanti maka dia akan membuat Henry dihukum mati. Setelah mengucapkan kalimat itu, telepon terputus. Joe lalu meminta bantuan rekannya di kantor polisi bernama Rick. Di situ terdengar ada suara beberapa orang tertawa. Ia sadar Rick pasti sedang mabuk di bar. Joe mengingatkan agar Reed Smith tidak minum terlalu banyak dan bersiap menjadi saksinya di persidangan besok. Sama seperti istri Joe tadi, Reed sebenarnya takut kebohongan nanti terbongkar. Jika Joe bukan temannya, maka dia tak ingin membuat kesaksian palsu di hadapan hakim. Joe pun menenangkan mereka dengan mengatakan kalau semua baik-baik saja. Ia berjanji bila kasus ini selesai, Joe tidak akan membuat masalah lagi. Ketika sudah mulai tenang, Joe kemudian bercerita tentang Emily, lalu meminta Rick pergi ke apartemen Henry untuk mencari petunjuk di mana Emily diculik. Saat Rick pergi, tiba-tiba Emily kembali menelpon. Di telepon, Joe bertanya bagaimana keadaan Emily. Emily pun menjawab bahwa dia sedang duduk di kursi depan di samping mobil Emily. Joe bertanya lagi beberapa kecepatan laju mobil tersebut. Emily yang tak tahu soal mobil hanya bisa menjawab kalau mobilnya melaju sangat cepat hingga membuat Emily takut. Di tengah obrolan terdengar suara Harry sambil marah-marah mencoba merebut handphone dari tangan Emily. Mendengar keributan itu, Joe kembali bertanya, apa Henry sekarang sedang memakai sabuk pengaman? Emily menjawab, enggak. Setelah dapat gambaran situasi di dalam mobil, Joe lalu menyuruh Emily segera memakai sabuk pengaman. Tarik rem mobil sekencang-kencangnya. Telepon terputus. Joe hanya bisa berharap Emily memberi kabar secepatnya. Sambil menunggu, dia menghubungi polisi patroli untuk memeriksa keadaan di lokasi terakhir titik GPS milik Emily. Menit demi menit berlalu hingga akhirnya Emily kembali menelpon. Ia memberitahu kalau rencana Joe gagal. Waktu kabur tadi, Henry berhasil menangkapnya dan sekarang Emily dikunci di bagian belakang mobil. Joe pun menenangkan Emily dengan mengatakan bahwa dia punya rencana kedua juga. Bertanya benda keras apa yang ada di dalam sana. Setelah dicari, Emily menemukan sebuah batu bata. Joe kemudian menyuruh Emily bersiap-siap bila mobil berhenti nanti dan Henry membuka pintu belakang, maka Emily harus langsung memukul kepala Henry sekuat tenaga menggunakan batu bata itu, lalu buru-buru lari sejauh mungkin dari sana. Perlahan Emily berhenti menangis. Ia merasa berbicara dengan Joe membuat hatinya dan dia curhat. Dia tak tahu alasan kenapa Harry marah, padahal tadi dia hanya berusaha mengeluarkan ular dari dalam perut anak keduanya, yaitu Oliver. Joe mulai bingung. Ia meminta Emily menceritakan semuanya sedetail mungkin. Emily pun menjelaskan kalau seharian tadi Oliver terus menangis tanpa henti seperti sedang menahan sakit perut.
Karena kasihan melihat anaknya kesakitan, Emily memutuskan untuk membelah perut Oliver. Dan seketika itu juga Oliver berhenti menangis. Betapa lega hati Emily, kini anaknya bisa terbebas dari rasa sakit. Mendengar semua cerita tersebut, Joe terdiam. Ternyata dugaannya selama ini salah. Mendadak terdengar suara Henry membuka pintu belakang mobil tepat Emily dikunci. Sesuai rencana, Emily memukul kepala Henry dengan batu bata. Telepon kembali terputus. Kemudian Rich menelpon dan mengabarkan bahwa dia berhasil menemukan petunjuk setelah menggeledah barang-barang di rumah Henry. Rich menemukan sebuah surat tagihan dari rumah sakit jiwa atas nama istri Henry, yaitu Emily. Joe begitu syok. Dengan gemetar dia mencoba menghubungi Henry. Ketika telepon diangkat, Henry terdengar sedang menangis kesakitan karena kepalanya berlumuran darah akibat hantaman batu bata tadi. Henry memberitahu kalau Emily sudah kabur jauh. Ia lalu menceritakan kejadian sesungguhnya pada Joe. Tujuan Henry membawa Emily adalah untuk mengantarkannya kembali ke rumah sakit jiwa. Meski dia tahu pihak rumah sakit jiwa akan menolak karena Henry tak memiliki uang dan tagihan sebelumnya juga belum dibayar. Meski begitu, Henry tetap nekat pergi ke sana demi melindungi anak-anaknya. Di sisi lain, walaupun telah bercerai, Henry masih tetap menyayangi Emily. Ia khawatir bila polisi sampai tahu perbuatan Emily, dia akan ditangkap. Setelah telepon ditutup, Joe merasa bahwa semua ini salahnya. Seandainya tadi dia tidak membantu Emily kabur, dan seandainya dia tidak mencampuri urusan rumah tangga orang lain, maka peristiwa ini tak akan terjadi. Tak lama kemudian, Emily menelpon lagi. Emily memberitahu kalau dia berada di atas flyover. Saat sedang menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari Joe, tiba-tiba Emily panik waktu melihat ada banyak sekali darah di tangannya. Seketika Emily ingat tentang apa yang telah ia lakukan pada anak kandungnya sendiri. Ia terus menangis menyesali perbuatannya sambil berulang kali berkata dia tak layak hidup di dunia ini lagi. Walaupun sudah ditenangkan, Emily tetap menangis histeri. Emily lalu mengatakan bahwa dia ingin melompat ke bawah flyover untuk menyusul Oliver ke surga. Hati Joe terasa perih. Ia mengatakan apapun kesalahan Emily di masa lalu, lebih tetap pantas hidup. Jika memang ada orang yang tak pantas hidup di dunia ini, orang itu adalah Joe. Ia tahu persis bagaimana perasaan Emily karena Joe juga pernah membunuh orang. Sambil menangis, Joe menceritakan semua dosanya. Dosa yang menyebabkan dia sekarang harus menjalani masa hukuman. Beberapa bulan lalu ketika masih bertugas sebagai polisi lapangan, ia salah sasaran, tak sengaja menembak seorang pemuda di jalan hingga tewas. Joe juga memberitahu bahwa besok dia akan menghadiri persidangan pertama kasus pembunuhannya. Ia juga menjelaskan kalau dia dan Emily sama dosa. Mereka berdua sama rasa penyesalan. Mereka sama, tapi Emily harus ingat ada Beat Henry yang selalu memberi semangat semua. Ucapan Joe barusan membuat hati Emily tenang. Namun waktu terdengar bunyi siren mobil polisi datang, Emily kembali panik. Kemudian dia berkata bahwa dia tetap ingin pergi menyusul Oliver ke surga. Telepon pun terputus. Joe merasa sangat sedih. Ia terus menelpon Emily berkali-kali. Meski nomor yang sudah tak aktif lagi, hingga akhirnya telepon Joe dijawab. Sayangnya bukan Emily yang menjawab telepon tersebut, tetapi polisi. Polisi tersebut memberitahu bahwa mereka berhasil menyelamatkan Emily sebelum melompat. Mendengar kabar itu, Joe menangis bahagia. Beberapa menit kemudian, atasannya datang mengabarkan kalau anak kedua Emily yang bernama Oliver ternyata berhasil diselamatkan dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Joe hanya bisa terdiam lega lalu pergi ke kamar mandi. Dari kejadian ini, Joe pun tersadar kasus Emily adalah cerminan dirinya sendiri. Ia biasa dengan mudah menasihati orang lain, sementara dia sendiri berusaha mengubur dosanya, lari dari tanggung jawab dan lari dari
Hati Joe juga memutuskan untuk memberanikan diri menghadapi kenyataan. Meski harus dipenjara, dipecat, serta mencoreng nama baik kepolisian, ia tak akan lari lagi. Joe lalu menghubungi satu persatu saksinya di persidangan besok dan meminta mereka bersaksi dengan sejujur-jujurnya. Film pun berakhir. Terima kasih.